Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Kinanti Dwi Anggraini, Devia Permatasari, Meilinda Sari, Tri Agustini, Devi Pratiwi, Fitri Wahyudi. Kami akan menampilkan video hasil praktikum kami membuat nata de coco. Selamat menyaksikan. Nata adalah produk makanan pencuci mulut yang tinggi akan serat. Nata berupa selaput tebal yang mengandung 35-62% selulosa yang berwarna putih keruh dan kenyal. Nata terbentuk sebagai hasil dari fermentasi substrat secara aerob dengan bantuan mikroba. Nama nata biasanya diambil dari substrat yang digunakannya, seperti nata de coco yang terbuat dari fermentasi air kelapa dan menggunakan starter bakteri Acetobacter psyllinum. Selama proses fermentasi, bakteri ini akan menghasilkan CO2 sebagai hasil metabolisme, di mana CO2 tersebut akan menempel pada serat-serat polisakarida ekstraseluler atau nata yang menyebabkan nata akan terapung dan tidak dapat terbentuk di dalam cairan. Proses pembuatan nata de coco. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, saring air kelapa terlebih dahulu agar steril dan tidak terdapat kontaminan. Air kelapa yang digunakan sebaiknya tidak terlalu muda ataupun terlalu tua. Yang ketiga, tuangkan 1 liter air kelapa yang telah disaring ke dalam panci. Empat, rebus air kelapa hingga mendidih lalu tambahkan gula sebanyak 100 gram. Ketika gula sudah larut, angkat rebusan air kelapa. Tambahkan ZA sebanyak 10 gram lalu aduk hingga merata. Setelah itu, tambahkan cuka sebanyak 2 sendok makan dan aduk hingga merata. Selanjutnya, tuangkan rebusan air kelapa ke dalam cetakan dan diamkan sampai air kelapa tidak terlalu panas. Selanjutnya, tambahkan 100 ml starter bakteri Acetobacter psyllinum secara zigzag dan aduk hingga merata. Selanjutnya, tutup cetakan dengan koran dan ikat dengan karet. Letakkan wadah tersebut di tempat yang datar dan tidak boleh terkena benturan. Amati perkembangan nata selama 10 hari. Setelah 10 hari, cuci nata dengan air yang mengalir hingga lapisan lendirnya hilang. Rendam nata dengan air bersih selama 2-3 hari untuk menghilangkan rasa asam. Cuci kembali nata dengan air yang mengalir. Selanjutnya, potong nata dengan bentuk seperti kubus. Rebus nata dengan air gula sampai mendidih. Pembuatan nata selesai. Selanjutnya, reaksi metabolisme nata de coco. Berdasarkan pada pengamatan morfologi pembentukan nata oleh bakteri Acetobacter psyllinum diawali dengan pembentukan lembaran benang-benang selulosa.
bentukan benang tersebut pada mulanya tampak seperti flagel. Selanjutnya, bakteri Azotobacter silinum membentuk mikrofibili selulosa secara ekstraseluler di sekitar permukaan tubuhnya, hingga membentuk serabut selulosa yang sangat banyak dan dapat mencapai ketebalan tertentu. Kemudian, susunan selulosa tersebut akan tampak seperti lembaran putih transparan yang memiliki tekstur licin dan halus yang disebut dengan nata. Dalam proses metabolismenya, selaput selulosa ini terbentuk oleh aktivitas Azotobacter silinum terhadap glukosa. Prosesnya diawali dengan karbohidrat pada medium dipecah menjadi glukosa yang kemudian berikatan dengan asam lemak atau guanin trifosfat, sehingga membentuk prekursor selulosa oleh enzim selulosa sintesis. Proses ini dimulai dengan perubahan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat, yang kemudian hasil akhirnya terbentuk asam pirufat. Glukosa 6-fosfat yang terbentuk dalam proses glikolisis yang selanjutnya digunakan oleh bakteri Azotobacter untuk menghasilkan selulosa. Selulosa yang dihasilkan kemudian saling bersatu membentuk biopolimer selulosa. Bakteri akan terperangkap di antara serat-serat biopolimer selulosa. Nata de coco merupakan salah satu produk fermentasi yang memanfaatkan bakteri Acetobacter silinum untuk merubah gula dalam air kelapa menjadi selulosa pembentuk nata. Pemilihan produk didasarkan pada pemanfaatan limbah air kelapa yang mampu meningkatkan nilai produk dari segi gizi dan segi penjualan. Faktor yang mempengaruhi proses fermentasi nata meliputi rama fermentasi, penambahan bahan seperti gula, asam cuka, dan urea, menghindari produk dari guncangan, dan penggunaan peralatan steril. Penggunaan mikroorganisme yang berbeda juga mempengaruhi hasil fermentasi secara sensoris, fisikawi, dan kimiawi.